Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal... Itu dianggap dibacakan, Pak. Jadi kewenangan dianggap dibacakan, ini akan dinasihati karena sedikit sekali kewenangannya. Nah, sekarang Bapak masuk ke legal standing. Kenapa Bapak merasa dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Silakan. Kedudukan pemohon, legal standing. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan wira swasta yang memiliki hak konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala... Enggak usah dibacakan, Pak. Oh, ya. Nah, coba Pak jelaskan ke kami mengapa Bapak memiliki legal standing. Apa yang dirugikan Bapak dengan norma ini? Bapak jelaskan saja. Berdasarkan pasal 17 huruf H angka 5 Ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berbunyi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Undang-undang pasal ini yang membuat gaduh rakyat Indonesia sekarang ini karena ada yang berpendapat bahwa ijazah seseorang... Bukan, Pak. Yang Bapak terangkan ke kami itu kenapa Bapak dirugikan, urusan orang lain itu Bapak tidak bisa mewakilinya karena Bapak tidak menerima kuasa dari orang lain. Sekarang Bapak pemohon prinsipal, Bapak jelaskan mengapa Bapak dirugikan dengan norma ini. Nah, jangan ngambil orang lain, Pak. Ya, kerugian saya yang saya rasakan jelas. Apa itu kerugiannya? adalah ini terjadinya gaduh di mana-mana. Oke. Iya, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Iya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya. Ya. Yang termasuk kami merasakan bahwa situasi ekonomi dengan adanya ini itu ikut terganggu juga. Oke, jadi gara-gara ijazah ini terganggu ekonomi, Pak ya? Iya, betul. Oke, lanjut. Ya. Lanjut apa lagi, Pak? Yang kedua, ini pasal huruf G intinya sama. Ya. Kemudian pasal 18 ayat 2 huruf A sama juga. Iya, akibatnya sama. Saya kira itu pokoknya. Ya, oke. Sekarang alasan-alasan permohonan, Pak. Posita. Positanya, Ya. satu, bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan informasi publik yang jujur dan transparan, khususnya terkait pejabat publik yang dibiayai dari keuangan negara. Oke. Yang kedua, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 17 huruf G yang menyatakan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Hal ini menjadi multitafsir karena ada yang berpendapat bahwa ijazah merupakan dokumen rahasia, adapun yang mengatakan ijazah bukan dokumen rahasia sehingga menimbulkan kegaduhan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, pasal 18 ayat 2 huruf A yang berbunyi pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Pasal ini menimbulkan kegaduhan karena ijazah dianggap dokumen rahasia sehingga tidak bisa dilihat jika pemilik ijazah tersebut tidak memberikan persetujuan secara tertulis. Yang keempat, bahwa Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi, pasal 17 huruf G dan H angka 5 serta pasal 18 ayat 2 huruf A yang menimbulkan multitafsir yang mengakibatkan ketertiban nasional terganggu. Karena itu pemohon berpendapat bahwa jika ini dibiarkan, maka stabilitas nasional bisa terganggu, merusak sistem pendidikan karena para elit saling memaki dan mencaci seperti bahwa yang ingin mengetahui ijazah seseorang adalah orang yang tidak waras. Ada pula yang mengatakan bahwa orang yang mempercayai fotokopi ijazah adalah gangguan jiwa atau orang dungu. Dalam peristiwa ini, yang dibahas ijazah seseorang mantan presiden yang lulusan Universitas Gadjah Mada yang publik ingin membuktikan keaslian ijazah tersebut. Namun pihak UGM tidak memberikan keterangan yang disertai bukti sehingga semakin gaduh. Karena itu pemohon melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman dengan tujuan kegaduhan dapat dicegah agar tuntutan pemohon tidak dilanjutkan. Permohonan ini. Terima kasih Pak Komardin yang sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Nanti akan ada penasihatan dari majelis. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf,
ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran dan lain sebagainya. Baik teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan saja dipertontonkan kepada publik saat ini, dan juga kita telah menyaksikan bersama ya soal ya ijazah Pak Jokowi yang terus bergulir, dan juga ijazah Wakil Presiden Gibran Reka Buming Rakang yang juga dipersoalkan oleh netizen atau oleh masyarakat Indonesia. Nah teman-teman, untuk itu kita langsung saja melihat seperti apa komentar para teman-teman kita atau para netizen dalam yang menanggapi video yang barusan kita saksikan tadi. Dikatakan teman-teman di sini bahwa sampai kiamat pun ya ijazah palsu Jokowi tidak berani dipublikasikan, memang itu adalah ijazah palsu. Nah, dikatakan bahwa seharusnya siapapun yang menjadi pejabat publik ya ijazahnya asli perlu ditunjukkan, karena dia adalah memimpin sebuah bangsa dan memimpin rakyatnya bukan cuma 1-2 orang dengan sekian juta jiwa, dan itu harus ada ketransparan dari pihak kepemimpinan atau dari pihak para pemimpin dalam hal ini. Nah, kejujuran adalah paling penting dan modal utama dalam kehidupan seorang pemimpin atau seorang pejabat ya tentunya. Wajib dilaporkan karena negeri memiliki rakyat ya 280 juta jiwa terkait dengan kebohongan dan pendidikan serta kebijakan para pemerintah ini. Nah, dikatakan bahwa ijazah adalah bukti kuat ya, jelas nyata bahwa individu telah menyelesaikan pendidikan dengan penuh perjuangan ya, pengorbanan di dalam melewati semua prosesnya, dan diakui ya secara sah oleh negara dan juga syarat yang mutlak di dalam bertata negara jika masuk di dalam instansi dan di negeri maupun di swasta. Nah, benar teman-teman ya, ada benarnya ada ianya juga yang disampaikan oleh salah satu para netizen dalam hal ini, bahwa disampaikan ya ijazah itu adalah bukti nyata bahwa seseorang itu atau individu itu telah menempuh jalur pendidikan ya, menempuh proses pendidikan yang betul-betul murni ya, dan dengan penuh pengorbanan dan dengan penuh perjuangan. Maka ya dari hasil semua itu, maka dengan bangganya ketika ada orang yang menanyakan mana ijazahmu, maka dengan bangga dia akan memperlihatkan dan menunjukkan ijazah tersebut tanpa ada keraguan. Nah, kenapa masyarakat Indonesia atau para publik ya selalu menanggapi terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini ya, banyak yang bertanya-tanya teman-teman ya, banyak yang masih penasaran dan bahkan banyak yang meyakini bahwa ijazah beliau masih ijazah palsu, karena ya publik dalam hal ini tidak merasa puas dengan transparan dari pihak Pak Jokowi tentunya teman-teman ya, walaupun ya berkali-kali diklarifikasi baik dari pihak UGM maupun dari pihak Kapolda Metro Jaya dan juga tentu dari pihak Pak Jokowi. Namun ya para netizen tetap meyakini apa yang telah disampaikan oleh Roy Suryo 99,9% bahwa ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu. Nah, itu terus yang ada di pikiran masyarakat ini, itu terus yang ada di dalam hati manusia publik ini ya, karena mereka tidak puas dengan kata-kata atau pernyataan dari pihak Pak Jokowi. Tentu kita melihat ya perbandingan ketika mereka diundang sebagai narasumber dalam stasiun TV, televisi, dan tentu dari pihak RRT dan pihak Jokowi teman-teman, yang lebih ya banyak yang menyetujui, yang mengapresiasikan adalah tentu dari pihak RRT, dan meyakini karena mereka adalah menyampaikan secara ilmiah dan secara data-data dan bukti ya, dan itu tidak bisa dibantah teman-teman, karena itu ya memang bicara masalah bukti ya. Nah, dikatakan bahwa Jokowi dan Gibran jangan menggunakan tameng aparat penegak hukum, kejaksaan, hakim, MK, KPU dan KPUD, dan tentu dari kepolisian ya. Rakyat ya sangat ya tidak percaya kepada aparat tersebut karena amat sangat mudah dibeli dengan uang. Itu semua aparat sebagai pengkhianat bangsa dan negara Indonesia ini ya. Nah teman-teman, kita lihat bahwa teranglah negeri ini ya, untuk ke depan tidak akan terulang lagi atau terbukalah siapa yang benar-benar ya terbuka, umum rakyat senang. Maksudnya ya diungkaplah semua kasus-kasus ini ya, dibongkar. Jadi biarlah rakyat Indonesia senang ya dalam hal ini, dan
tidak ada yang membuat gaduh ya, atau yang membuat kericuhan ya di dalam perkara ini teman-teman. Tidak rela karena yang memberi gaji uang ya kutipan dari bayar pajak, artinya masyarakat Indonesia yang membayar para pemimpin atau para pemerintah negara ini. Nah, di sini disampaikan bahwa 10 tahun ya Jokowi oleh satu orang, yang itu Jokowi bahkan ya udah dilengsarkan pun dari jabatannya masih saja ya detak-datok ya. Rakyat sudah pasti merasa dirugikan apabila dibohongi pemimpinnya seperti yang terjadi saat ini teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan bahwa saya pribadi merasa dirugikan karena dibohongi oleh pejabat ya. Manipulasi ijazah adalah kemunafikan yang nyata. Kalau ijazahnya palsu maka ya perbuatan juga palsu. Awal dari kebohongan akan mendapatkan hasil buruk bagi dirinya sendiri maupun bagi publik juga ya. Nah, dilanjutkan bahwa ijazah palsu harus dihukum berat. Apalagi seorang pejabat negara ya, seharusnya ya harusnya negara atau seharusnya seorang pejabat negara yang menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya Indonesia ya. Kerugian sangat banyak, hutang negara membengkak akibat harga-harga mahal karena tertekan pajak yang tinggi. Lulusan sarjana merasa dihargai karena untuk jadi presiden dan wakil presiden cukup pakai ijazah palsu saja. Ya. Dikatakan bahwa saya pribadi itu hak ya Jokowi, tapi sebagai pejabat publik ya Jokowi harus bersifat negarawan ya. Wajib ya memperlihatkan ijazahnya kepada publik sebagai bukti ya bahwa beliau memang jujur ya. Rakyat Indonesia ya, rakyat yang bodoh bila diam saja, rela dipimpin oleh orang yang tidak jelas latar belakang pendidikannya. Kedaulatan rakyat hanya omon-omon belaka saja ya. Ternyata ya itu hakimnya apa tidak merasa terganggu sebagai warga Indonesia melihat ya hebohnya ijazah Jokowi dan anaknya Gibran yang palsu itu ya. Mau dapat sembako aja ya ditanya KTP kakak yang asli ya, menjadi wakil presiden masa ijazahnya hanya tamatan SD saja ya. Dikatakan teman-teman bahwa hanya bapak pengacara yang ganteng ijazah bukan rahasia ya. Apa justru ijazah harus diketahui umum biar ya umum tahu, oh si amah lulusan ini jadi cocok di bidang ini. Nah gitu, tapi yang jangan diketahui umum KTP ya, hasil LB, kesehatan ya, organ tubuh, begitulah pada pengacara ya. Ijazah justru harus terbuka biar pihak instansi perusahaan mengetahui bahwa kita lulusan sekolah terbaik. Nah, oke, teman-teman, ini beberapa komentar para netizen dalam menanggapi sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan ini, teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, pendapat, ya silakan ya, teman-teman tinggalkan komentarnya di dalam video ini. Sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman. Salam NKRI harga mati.